Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Untuk melanjutkan pelajaran kali ini adalah membahas tentang tata krama guru yang nomor 4. Seorang guru harus mempunyai tata krama yang kemarin sudah disebutkan 3. Sekarang nomor 4 adalah seorang guru harus mempunyai kasih sayang terhadap murid, mempunyai belas kasihan terhadap murid, mempunyai rasa sayang terhadap murid. Terkadang guru mendapatkan murid itu sangat bermacam-macam. Ada yang langsung paham, ada yang kadang kurang paham, ada yang belum paham, dan seterusnya. Maka kebelum pahaman mereka itu bukan berarti mereka bodoh dalam tanda kutip, tidak mengerti dalam tanda kutip, bukan, akan tetapi mereka itu hanya masih proses untuk paham. Maka dari itu seorang guru harus mempunyai rasa belas kasihan terhadap mereka, belas kasihan terhadap belum paham mereka, belas kasihan terhadap kurang mengerti mereka. Dan ini adalah tipe dari seorang pendidik yang bertata krama. Kenapa harus mempunyai sifat belas kasihan kepada murid? Karena seorang murid yang senantiasa dibelas kasihi, disayangi oleh guru, dia akan timbul rasa sayang yang sangat luar biasa dan mudah sekali bagi seorang murid yang sudah mendapatkan kasih sayang seorang guru untuk dinasihati guru tersebut, diarahkan guru tersebut. Maka kuncinya adalah kasih sayang terhadap murid, bukan pencelaan, bukan penghinaan terhadap murid, bukan, akan tetapi kasih sayang terhadap murid. Mereka benar-benar tulus, bagaikan kertas yang belum ada tulisannya. Tugas seorang guru adalah melukir mereka. Dilukir untuk apa mereka? Dilukir untuk ditulis untuk apa mereka? Maka belas kasihan terhadap murid adalah tata krama bagi seorang guru. Nomor 5, tata krama seorang guru adalah wa ayyu'addibahum, mengajarkan tata krama dengan sebaik-baiknya tata krama. Bicara dengan bahasa yang sopan, baik bicara dengan bahasa yang mulia, dengan bahasa yang kalem, dengan bahasa yang tidak mudah membentak mereka, dengan bahasa yang tidak menyinggung mereka, tapi dengan bahasa-bahasa yang memberikan motivasi terbaik kepada mereka, dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan tata krama, bukan memanggil dengan nama hewan, bukan memanggil dengan nama ayahnya, atau bukan memanggil dengan nama yang kurang baik dari mereka, atau naudzubillah apabila kurang sempurna dari fisiknya, jangan dipanggil dengan kecacatannya, karena itu sangat menyiksa batin seorang murid. Maka seorang murid harus diajarkan tata krama dengan sebaik-baiknya tata krama, baik dari ucapan, baik dengan sikap atau yang lainnya. Kemudian seorang murid harus mempunyai kemudian seorang guru harus mempunyai sifat tawadhu. Ini yang nomor 6, mempunyai sifat tawadhu, rendah diri. Nomor 6 adalah mempunyai sifat rendah diri, yang mana sifat rendah diri ini tidak hanya ketika tatap muka dengan seorang murid, bukan, akan tetapi sifat rendah diri ini harus dimilikinya walaupun ketika tidak berhadapan dengan seorang murid. Inilah mu'alim sejati, inilah guru sejati, yang menjadi barometer seorang santri, yang menjadi barometer seorang murid. Murid adalah investasi kita sebagai seorang guru, karena mereka
harus, karena mau tidak mau mereka yang menjalankan atau yang meneruskan perjuangan kita. Banyak sekali murid yang awalnya kurang, dalam tanda kutip, faham, bisa, akan tetapi karena melihat kita, karena mencontoh kita, karena pendidikan yang kita berikan kepada mereka, dia menjadi sangat luar biasa di waktu yang akan datang. Ingat, bukan berarti sampah masyarakat itu selalu bermaksiat. Bukan berarti sampah masyarakat itu harus dijauhi. Akan tapi mereka yang mempunyai masa depan, akan tetapi mereka yang akan melanjutkan pendidikan, melanjutkan syiar agama kita, melanjutkan semua yang sudah kita lakukan sekarang. Seorang murid adalah investasi yang sangat agung bagi seorang guru. Kelanjutan agama akan dilaksanakan oleh mereka juga. Fase-fase mereka akan jauh lebih sulit dari fase-fase kita. Maka tingkat kasih sayang, tingkat rendah diri, tingkat membimbing dengan tata krama, mengajari mereka dengan tata krama, itu menjadi kewajiban bagi kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka agama nanti akan kehilangan atau kekurangan sosok pelanjut agama, penerus agama. Tanpa mereka apalah jadinya kita? Tanpa mereka akan mandek ilmu kita, akan berhenti ilmu kita. Maka sayangilah murid, maka ajarilah mereka dengan tata krama yang baik, maka rendah dirilah kita sebagai guru kepada seorang murid, supaya murid ini benar-benar menjadi baik dan benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 6 tata krama seorang guru. Semoga bermanfaat dan berkah, dan kita mendapatkan hidayah dari Allah, bisa menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh murid kita ilmunya bermanfaat, berkah. Kita dan murid-murid kita menjadi manusia yang sholihin sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.